Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 9 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami agar hidup menurut kehendak-Nya, sebab Yesus datang membawa upah bagi yang setia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Silakan Saudara Abraham. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan pagi kita 9 Desember 2021 berjudul Dan Upahnya Ada Padanya. Ayat inti: Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Pekerjaan kita di dunia ini akan segera berakhir, dan setiap orang akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Kepada saya telah ditunjukkan upah mereka yang saleh itu, yakni warisan yang kekal, dan melihat bahwa mereka yang telah menderita paling banyak oleh karena kebenaran tidak akan berpikir bahwa mereka telah mengalami suatu masa yang sukar, melainkan akan menghitung surga itu dengan cukup murah. Setiap hari memiliki beban tersendiri mengenai catatan segala kewajiban yang tidak dilaksanakan, atas kelalaian, atas kekikiran, atas penyesatan, atau penipuan, atau pengambilan untung yang terlalu banyak. Alangkah besarnya jumlah pekerjaan kejahatan untuk hukuman yang terakhir itu. Apabila Kristus datang, betapa penyikapan mengenai sesuatu yang akan terjadi saat itu. Setiap perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, dan pengaruhnya atas orang-orang lain diketahui jelas oleh penyelidik segala hati, yang kepadanya segala rahasia dinyatakan. Dan upah itu akan sesuai dengan motif dorongan hati yang menggerakkan perbuatan itu. Kedatangan Kristus sudah dekat dan sangat cepat. Waktu untuk bekerja adalah singkat adanya. Pria dan wanita sedang binasa. Kita memerlukan kuasa Allah yang mempertobatkan untuk memegang kita, agar kita boleh mengerti segala keperluan dunia yang hendak binasa ini. Beban pekabaran saya kepada Anda adalah, bersedialah hendak bertemu dengan Tuhan. Nyalakanlah lampumu, dan biarlah terang kebenaran itu bercahaya ke simpang jalan dan tempat-tempat. Ada satu dunia yang harus diberikan amaran tentang akhir segala sesuatu yang sudah sangat dekat. Kita memerlukan hadirat Roh Suci Allah bersama kita, agar hati kita boleh dilembutkan, dan agar kita jangan membawa roh yang kasar ke dalam pekerjaan itu. Saya berdoa agar Roh Suci boleh menguasai hati kita dengan sepenuhnya. Hendaklah kita berlaku seperti anak-anak Allah yang sedang memandang kepadanya untuk nasihat. Bersedia untuk menjalankan segala rencananya di mana saja dihadapkan. Allah akan dipermuliakan oleh suatu umat yang sedemikian rupa, dan mereka yang menyaksikan semangat kita akan berkata, Amin dan Amin. Demikian renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan upah yang ada pada Yesus yang Dia bawa nanti saat Dia datang menjemput kita? Upah yang dimaksud adalah kehidupan yang kekal tentunya. Alkitab berkata dalam Roma 2 ayat 6-7 yang berbunyi,
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Jadi, upah yang dimaksudkan adalah kehidupan yang kekal, dan itu berdasarkan perbuatan mereka, yaitu perbuatan baik. Apakah Alkitab mengajarkan keselamatan oleh perbuatan? Tentu tidak. Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson halaman 310-311 yang menjelaskan, telanjang dan malu, mereka mencoba menyediakan pengganti pakaian sorgawi dengan menjahit daun ara untuk penutup. Inilah yang dilakukan oleh para pelanggar hukum Allah sejak hari ketidaktaatan Adam dan Hawa. Mereka telah menjahit bersama daun ara untuk menutupi aurat yang disebabkan oleh pelanggaran. Mereka telah mengenakan pakaian rancangan mereka sendiri dengan perbuatan mereka sendiri. Mereka telah mencoba untuk menutupi dosa-dosa mereka dan membuat diri mereka diterima oleh Allah. Tapi ini tidak pernah bisa mereka lakukan. Tidak ada yang dapat dirancang manusia untuk menggantikan jubah ketidakberdosaannya yang hilang. Tidak ada pakaian dari daun ara, tidak ada pakaian warga duniawi yang dapat dikenakan oleh mereka yang duduk bersama Kristus dan para malaikat pada perjamuan kawin anak domba. Jelas sekali bahwa perbuatan kita tidak dapat menyelamatkan kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menutupi ketelanjangan kita. Lalu apakah maksudnya Yesus memberikan upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya? Ingat kembali nasihat berikut ini masih dalam buku yang sama, yaitu Membina Kehidupan Abadi atau Christ Object Lesson, halaman 241 paragraf 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia yang menyatakan, dengan penurutannya yang sempurna, ia telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menaati hukum-hukum Allah. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Kemudian manakala Tuhan memandang kita, ia melihat bukan pakaian daun ara, bukan ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan pakaian kebenarannya sendiri yang merupakan penurutan yang sempurna atas hukum Yahweh. Perbuatan inilah yang firman Tuhan maksudkan, yaitu perbuatan oleh karena kita telah tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, yaitu saat pikiran kita disatukan dengan pikirannya, hati kita disatukan dengan hatinya, kehendak kita dibenamkan dalam kehendaknya, kehidupan Kristus yang kita hidupkan. Segala perbuatan kita adalah setelah kita menerima kebenaran Kristus, setelah kita dikenakan pakaian kebenaran Kristus. Artinya, yang mengerjakan perbuatan kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, berbunyi, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas sekali bahwa di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk mendapatkan keselamatan kecuali kita tinggal di dalam Yesus. Nah kembali, bagaimana caranya untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita? Jangan lupa yang satu ini. Dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320 paragraf pertama, Roh Nubuat menyatakan, Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Inilah makna tinggal dalam Kristus, yaitu dengan menerima rohnya atau roh Kristus terus-menerus. Apakah hasilnya jika kita tinggal dalam Kristus dengan cara menerima rohnya? Kita berbuah tentunya. Menjadi putra dan putri Allah halaman 34 paragraf 4 berkata,
Selama engkau menerima Roh Kristus, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Buah apa yang kita hasilkan saat kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita? Buah-buah roh tentunya. Manuskrip Releases volume 21 halaman 117 paragraf 3 menyatakan, jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Buah apakah yang akan kita hasilkan? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah perbuatan yang Yesus balaskan dengan upah kehidupan kekal. Saudaraku dalam Tuhan, kasih Allah kita bukan hanya untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan kita, untuk mati menjadi korban pendamaian dosa. Bahkan setelah Yesus bangkit dan kembali, kasih Allah masih sama besarnya, yaitu dengan mencurahkan roh anaknya ke dalam hati kita, agar oleh kehadiran Kristus dalam hati kita, Kristus yang mengerjakan buah-buah roh dalam hidup kita, dan oleh buah-buah roh Kristus tersebut kita diselamatkan. Jadi, agar kita selamat, Yesus yang kerjakan, asal kita percaya oleh iman, bahwa Yesus tinggal dalam kita dan kita dalam Dia oleh menerima rohnya, yaitu roh Kristus, terus-menerus dalam hati kita. Lalu, apa tugas kita? Kita mempunyai pilihan. Apakah kita percaya dan mau buka pintu hati kita atau tidak? Yesus tidak pernah paksa masuk. Dia mengetok pintu hati kita. Dan barang siapa yang mau buka pintu hatinya, baru Yesus masuk untuk mendapatkan Dia, lalu makan bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 362 paragraf 5. Kita memerlukan hadirat Roh Suci Allah bersama kita, agar hati kita boleh dilembutkan dan agar kita jangan membawa roh yang kasar ke dalam pekerjaan itu. Saya berdoa agar Roh Suci boleh menguasai hati kita dengan sepenuhnya. Jika disebut Roh Suci Allah, maka yang dimaksudkan adalah rohnya Allah itu sendiri. Nah, Allah yang mana yang dimaksudkan? Tulisan ini bersumber dari Testimonies for the Church volume 9 bab 11. Mari kita lihat cuplikan dari sumber tersebut untuk melihat Allah yang mana yang Roh Nubuat maksudkan. Dalam halaman 105 paragraf pertama dikatakan, dengan demikian, keilahian Kristus menjadi efektif dalam keselamatan umat manusia dan pengantaran imam besar kita yang agung berguna di hadapan tahta Allah. Rencana itu dibuat di sorga. Yesuslah imam besar kita kepada Bapa, sebab Yesuslah satu-satunya tangga yang menghubungkan kita dengan Bapa. Oleh kemanusiaannya Yesus, Dia rangkul kita, dan oleh keilahiannya Yesus, Dia raih tahta Allah yang adalah Bapanya. Itu sebabnya Yesuslah satu-satunya pengantara kita, satu-satunya jalan untuk kita dapat terhubung dengan Bapa. Nah, dikatakan dalam kutipan ini bahwa rencana itu dibuat di sorga. Rencana apa yang dimaksudkan? Rencana keselamatan tentunya. Siapakah yang membuat? Mari kita baca Signs of the Times, Juni 17 tahun 1903, paragraf 2. Salib adalah agen Allah untuk melawan rencana setan dan memulihkan manusia kepada kemurnian aslinya. Rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapa dan Putra akan sukses besar. Jelas bahwa rencana keselamatan yang rancang atau yang buat adalah Bapa dan Anaknya. Hanya dua oknum yang membuat rencana keselamatan. Itu sebabnya Yesus bertugas menjadi pengantara kita di hadapan Bapa, sebab peran itu adalah bagian dari rencana keselamatan tersebut. Oleh karenanya, saat dikatakan Roh Suci Allah, maka hal itu sama dengan Roh Suci Bapa. Nah, bagaimana caranya agar kita menerima Roh Suci Bapa menjadi bagian kita?
Perhatikan kembali kutipannya yang terdapat dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 362 paragraf 5. Di sana dikatakan, bila Roh Suci Allah yang adalah Roh Bapa itu sendiri bersama kita, maka hati kita boleh dilembutkan. Dan hal ini boleh terjadi bila Homeward Bound halaman 62 paragraf 4 menyatakan, kuasa kasih Kristus mengadakan perubahan karakternya. Inilah hasil yang pasti di dalam persatuan dengan Kristus. Jika Kristus tinggal dalam hati, maka semua karakter akan diubahkan. Roh Kristus, kasih-Nya melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan sorga. Roh Kristus melembutkan hati kita. Inilah caranya Roh Bapa menjadi bagian kita, yaitu dengan menerima Roh Anak-Nya atau Roh Kristus. Sebab baik Bapa dan Anak-Nya adalah satu dalam Roh. Menerima Roh Kristus, maka itu sama dengan menerima Roh Bapa. Kenapa? The Youth Instructor Desember 16 tahun 1897 paragraf 5 menyatakan, dari kekekalan ada kesatuan yang lengkap antara Bapa dan Anak. Mereka adalah dua, namun hampir identik. Dua dalam individualitas, namun satu dalam roh dan hati dan karakter. Jelas sekali, Allah Bapa dan Anak-Nya satu dalam roh. Menerima Roh Anak, maka itu sama dengan menerima Roh Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Yohanes 14 ayat 20. Inilah cara untuk kita menerima Roh Bapa dalam hidup kita, yaitu melalui Anak-Nya dengan menerima Roh Kristus. Sebab dengan menerima Roh Kristus itu sama dengan menerima Roh Bapa, sebab Bapa terlebih dahulu telah di dalam Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus datang segera. Bahkan sudah dekat dan sangat cepat, kata Nyonya White. Karenanya, apakah persiapan yang wajib kita miliki? Kita wajib memiliki Roh Kristus, sebab hanya Roh Kristus yang dapat ubahkan kita dan kehidupan kita membuahkan karakter, yaitu karakter Kristus, serta perbuatan Yesus. Maka kita memperoleh upah yang Yesus bawa, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pagi hari ini yang penting sekali bagi kami, agar kami dalam bersedia memastikan jubah kebenaran Kristus menjadi bagian hidup kami, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus dalam hati kami. Sebab Kristuslah yang mengerjakan buah-buah roh, agar kami menghasilkan perbuatan yang baik. Itu bukan hasil usaha kami, tetapi kasih karunia Kristus dalam hidup kami. Bagian kami adalah untuk memilih, membuka pintu hati kami, sehingga Kristus dapat masuk dan tinggal di dalamnya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.